Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja boleh membawa kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai 4. Firman-Nya berkata demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, jangan memandang muka. Sebagai orang yang telah beriman percaya kepada Yesus Kristus, kita diajar, dinasihati oleh firman Allah hari ini. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Itu yang dikatakan dalam ayat 1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Salah satu wujud nyata, contoh konkret dari memandang muka, dijelaskan dalam ayat 2-3, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakimu. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu? Jadi salah satu contoh kita memandang muka atau membuat perbedaan seperti yang dijelaskan dalam ayat 2 dan 3. Dan seringkali dalam realita kehidupan kita sehari-hari, kita pun lain kali mungkin tanpa kita sadari atau juga dengan kesadaran kita bisa bertindak seperti itu. Padahal firman Tuhan sudah berkata, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk kita tidak boleh memandang muka. Kita belajar untuk kita tidak membuat pembedaan di dalam hati kita dan bertindak sebagai hakim. Karena itu Tuhan tidak senang. Makanya Dia melarang, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kita akan coba memahami kenapa kita tidak boleh memandang muka. Kenapa kita tidak boleh membuat pembedaan itu? Saya menemukan ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh memandang muka. Ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jadi ketika kita memandang muka ketika kita membuat pembedaan, itu termasuk pikiran yang jahat atau dengan kategori itu suatu kejahatan. Jadi memandang muka itu kejahatan. Juga dalam ayatnya yang ke-6, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Memandang muka juga masuk kategori sebagai penghinaan. Dan lebih dipertegas dalam ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jadi ini alasan kenapa kita tidak boleh memandang muka, karena itu adalah dosa. Kenapa itu dosa? Karena itu kejahatan, karena itu bagian dari penghinaan. Jadi mari kita terus belajar dalam hidup kita. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kita supaya kita tidak memandang muka, kita tidak membeda-bedakan orang. Karena itu adalah dosa, itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Alasan yang kedua, dalam ayat 5,
Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Di sini kita melihat bahwa kita seringkali membeda-bedakan dan kita membuat penghinaan kepada orang miskin, sementara Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan. Ayat ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa kenapa kita tidak boleh memandang muka? Karena alasan yang kedua, karena Tuhan juga tidak memandang muka. Tuhan tidak membeda-bedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Mana yang berpendidikan, mana yang tidak berpendidikan, mana suku yang baik, mana suku yang tidak baik. Tuhan tidak membeda-bedakan itu. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi alasan kedua kenapa kita tidak boleh memandang muka, karena Tuhan itu tidak memandang muka. Kalau Tuhan bisa memandang muka, maka kita semua ini tidak masuk kategori dan tidak masuk hitungan Tuhan. Tetapi justru Tuhan memilih orang-orang seperti kita ini. Itu pertanda bahwa Tuhan tidak pandang muka. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Jadi kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk tidak memandang muka, karena Tuhan juga tidak memandang muka. Alasan ketiga kenapa kita tidak boleh memandang muka, ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Disinilah alasan yang ketiga kenapa kita tidak boleh memandang muka, karena memandang muka berarti kita tidak menjalankan hukum yang utama. Apa hukum yang utama itu? Yaitu mengasihi sesama manusia. Siapa itu sesama manusia? Orang miskin juga adalah sesama manusia. Jadi ketika kita memandang muka, maka itu berarti kita tidak melakukan hukum yang utama. Padahal ini hukum yang utama, yaitu hukum kasih. Tapi sebaliknya ketika kita mengasihi, maka pasti kita tidak memandang muka. Dan kalau kita tidak memandang muka, berarti kita mengasihi. Dan kalau kita mengasihi, berarti kita berbuat hal yang baik di mata Tuhan. Jadi kita belajar dalam hidup ini untuk kita mau mengamalkan hukum yang utama itu, yaitu kasih, mengasihi sesama manusia. Karena ketika kita mengamalkan hukum yang utama itu dalam hidup kita sehari-hari, saya percaya itu yang membuat kita tidak memandang muka. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami jangan memandang muka. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami memandang muka. Kenapa kami tidak boleh memandang muka? Kami tidak boleh membeda-bedakan. Karena itu adalah dosa. Karena Tuhan tidak memandang muka. Karena memandang muka berarti kita tidak melaksanakan hukum yang utama, yaitu mengasihi. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Yang mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.